semangatnya? Sudah siap memulai sekolah minggu? Baik, sudah semangat semua ya. Namun, sebelum kita memulai sekolah minggu, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh Kakak Kelo. Mari kita tutup mata. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Semoga apa yang kami dapat bisa berguna dalam kehidupan kami. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu sekolah minggu kita, yaitu lagu tema Sil Kita Keren di Tangan Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama. Bisa tepuk tangan ya. Keren di tangan Tuhan. Siapa nih yang udah merasa keren di tangan Tuhan? Baik, sekarang mari kita suarakan Yalel sekolah minggu kita ya. Kita suarakan bersama-sama. Kita berdua bilang WCM Kidus, nanti teman-teman menjawab ya. WCM Kidus menjadi anak Tuhan istimewa. Sekali lagi,
BCM Kidus menjadi anak Tuhan istimewa. Asik. Nah, sekarang kita nyanyikan lagi, kita bersorak-sorai lagi dengan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Halo Hello Ola. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh siapa kan? Kak Ita. Lalu yang akan disampaikan oleh Kak Ita. Tapi sebelum itu mari kita menaikkan satu pujian Mata Kecil Ini. Mulut kecil ini
firman Tuhan. Halo, shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya sangat istimewa. Nah, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, pelajaran yang ke-9 ya anak-anak. Hari ini kita mau belajar tentang yaitu si Musa dan Yitro. Nah, ada apa ya? Nah, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pak Ita akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk waktu yang telah Engkau berikan kepada kami. Hingga pada saat hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu dapat berkumpul untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas hidup kami untuk kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami anak-anak-Mu, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik semuanya sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan Mbak Ita sampaikan pada hari ini. Kalau adik-adik sudah siap semuanya, duduk yang manis, yang rapi, jangan mengganggu kiri kanannya, mungkin ada adik-adiknya atau kakak-kakaknya. Jadi adik-adik semuanya membawa Alkitab, kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama ya. Pelajaran hari ini yaitu pelajaran ke-9, tema untuk kita pada hari ini yaitu Yitro memberi nasihat. Yitro memberi nasihat kepada siapa? Kepada Musa. Nah, kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-18 ayat yang ke-13 sampai 27. Mbak Ita akan membacakannya untuk kita. Nah, adik-adik di rumah juga membuka Alkitab ya, kita baca bersama-sama ya. Keluaran pasal yang ke-18 ayat yang ke-13 sampai yang ke-27. Kita baca bersama-sama ya, berikut di atas, pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa, dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukan seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara kepada mereka. Kemudian haruslah engkau mengajarkan mereka kepada ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan orang yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas dan senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya.
dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, dari perikop di atas yaitu pengangkatan hakim-hakim. Musa adalah seorang hakim dan Yitro adalah mertua dari Musa. Nah, dari pelajaran yang ke-9 dengan tema kita pada hari ini yaitu Yitro memberi nasihat ya. Yitro memberi nasihat kepada Musa. Musa itu adalah menantu dari si Pak Yitro. Nah, sekarang Mbak Ita mau bertanya kepada anak-anak semuanya, apakah ada di antara adik-adik semuanya yang baru-baru ini mendengarkan nasihat dari kedua orang tuanya? Nah, nasihatnya banyak hal, jadi nggak hanya misalkan disuruh belajar atau disuruh mandi, banyak hal nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua kepada adik-adik semuanya. Nah, pertanyaannya, apakah adik-adik semuanya mendengar nasihat dari orang tuanya? Nah, harusnya adik-adik mendengarkan apa yang dinasihati oleh orang tua, karena melawan orang tua itu tidak baik. Nah, dari pelajaran yang ke-9 yang telah kita baca, nah, di situ sangat dijelaskan bahwa Musa merupakan seorang hakim. Ada banyak orang yang datang kepada Musa mengadukan semua masalahnya kepada Musa, dan Musa melakukan ini hanya seorang diri saja, yang membuat mertuanya Yitro merasa mengasihi Musa. Bukan merasa, tetapi mengasihi Musa sebagai menantunya, dan Yitro datang kepada Musa untuk memberi nasihat agar Musa tidak sampai kelelahan dan ada waktu untuk beristirahat. Nah, ada ribuan orang yang sudah antrian kepada si Musa karena ingin bertemu si Musa. Nah, antriannya ini sangat-sangat panjang ya. Adik-adik bisa lihat semuanya ya. Mereka mengantri untuk mengadukan masalahnya kepada Musa. Masalahnya apa aja sih? Nah, masalah yang mereka adukan yaitu ada masalah karena bertengkar, ada yang telah memukul ternaknya hingga mati, ada yang mereka mengadukan masalahnya karena belum bisa membayar hutang, kemudian ada yang masalahnya mereka belum diberi gaji oleh majikannya. Lalu mereka datang kepada Musa dari pagi, mereka antri panjang ya seperti ini, mereka antrian panjang dari pagi hingga sore hari. Kemudian karena Musa merasa lelah atau kelelahan, mereka akhirnya dibubarkan. Kemudian mereka kembali lagi ya. Mereka datang lagi loh adik-adik. Mereka keesokannya datang lagi untuk apa? Sama, untuk mengadukan masalahnya kepada Musa. Nah, dari situ Yitro merasa kasihan kepada Musa karena merasa Musa ini sangat capek, dan itu juga tidak baik untuk Musa karena Musa kelelahan, dan si pengadu-pengadu ini juga pasti mereka kelelahan gitu. Para yang antrian ini pasti mereka kelelahan dari pagi sampai sore gitu ya. Apalagi kalau rumahnya jauh, mereka harus antri panjang, kemudian kembali lagi gitu ya, hanya untuk mengadukan masalahnya. Jadi itu yang membuat Yitro merasa kasihan kepada Musa. Lalu Yitro melihat semuanya sampai ada yang menangis gitu ya, karena ingin bertemu si Musa gitu ya, karena si Yitro juga tidak ingin menantunya sampai kelelahan, sampai tidak ada waktu untuk beristirahat seperti itu.
Yitro melihat apa yang dilakukan oleh Musa menantunya itu tidak baik, maka Yitro menasihati Musa. Dan Yitro menasihati Musa yaitu Musa diminta untuk membentuk kelompok-kelompok. Jadi ada kelompok-kelompok yang dapat memimpin setiap anggota kelompoknya. Jadi Yitro memberi nasihat kepada Musa agar anggota setiap kepala kelompok. Jadi setiap anggota kelompoknya itu melaporkan misalnya masalahnya itu kepada ketua kepala kelompoknya. Jadi seperti itu ya anak-anak. Jadi mereka tidak perlu antrian panjang lagi hanya untuk mengadukan masalahnya kepada Musa, tetapi ada anggota-anggota kelompoknya tersendiri. Jadi misalkan ada masalah, yang mengadukan masalahnya kepada Musa adalah ketua kelompoknya tersebut. Misalkan ada 10 anggota. Nah, 10 anggota yaitu satu orang harus menjadi pemimpin di anggota tersebut gitu. Jadi satu orang itu menerima masukan atau menerima pengaduan dari anggota-anggotanya. Ada masalah apa lalu disampaikan kepada Musa. Jadi seperti itu yang diharapkan oleh Yitro atau yang dinasihati oleh Yitro mertuanya Musa agar waktu Musa atau hal yang dilakukan Musa itu juga baik gitu. Jadi tidak membuat yang lain juga antrian panjang. Jadi juga itu merupakan nasihat dari Yitro kepada Musa menantunya. Kemudian kita juga melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-18 ayat yang ke-22 ya, adik-adik semuanya, dari nasihat yang telah diberikan Yitro kepada Musa. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Nah, maksud dari yang disampaikan Yitro itu kepada Musa adalah masalah-masalah yang kecil itu seharusnya dapat diselesaikan oleh ketua kelompok tersebut. Namun ketika ada masalah yang besar, ketua kelompoknya tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, barulah akan disampaikan kepada Musa. Seperti itu. Nah, dari pelajaran ini kita dapat mengerti bahwa apa yang dinasihatkan oleh Yitro kepada Musa itu sangatlah berguna untuk Musa. Nah, sama halnya dengan nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Nah, itu sangatlah berguna untuk kita semua ya adik-adik. Nah, seperti gambar yang di samping ini, yang di depan kita ini. Nah, itu Tuhan Yesus bersama anak-anak. Ya, ada juga orang tua. Nah, kita harus mendengarkan nasihat dari orang tua kita. Nah, pasti orang tua kita ingin kita menjadi anak yang baik, mendengarkan nasihat dari orang tua kita. Apalagi sekarang adik-adik semuanya pasti masih berusia di bawah 10 tahun atau ada yang lebih dari 10 tahun, bahkan lebih dari 10 tahun pun masih mendengarkan nasihat orang tua, karena nasihat orang tua itu sangat berguna dan sangat baik untuk kita. Kita tidak boleh melawan apapun nasihat dari orang tua kita. Nah, misalkan contohnya apa aja yang dinasihati oleh orang tua kita kepada kita. Contohnya kita sibuk main ke rumah teman, atau kita disuruh mandi tapi nggak mandi-mandi gitu ya. Kita disuruh makan tapi juga nggak makan-makan gitu ya. Nah, ada banyak nasihat yang diberikan oleh orang tua kepada kita yang kita kadang mendengarkan gitu ya. Nah, gimana nih kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua kita. Semuanya adalah baik untuk kita. Nah, kemudian kita kembali lagi kepada Musa. Apakah Musa mendengarkan nasihat dari mertuanya Yitro? Nah, Musa sangat mendengarkan apa yang disampaikan Yitro mertuanya kepada Musa dan meresponnya dengan baik. Nah,
dari pelajaran 9 yang telah kita pelajari bersama-sama. Nah, sekarang Mbak Ita mau bertanya kepada adik-adik semuanya, apakah tadi ada yang mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh Mbak Ita? Mbak Ita mau bertanya, siapakah orang yang menasihati Musa? Ya, betul. Orang yang menasihati Musa adalah Yitro. Nah, pertanyaan kedua, siapakah Yitro itu? Ada yang bisa menjawab? Nah, Yitro adalah mertua Musa yang menasihati si Musa. Kemudian, apakah Musa mendengarkan nasihat dari Yitro? Jawabannya iya. Musa mendengarkan nasihat dari mertuanya sehingga terbentuklah anggota kelompok-kelompok tadi. Nah, kemudian apa nasihat yang diberikan Yitro kepada Musa? Nah, supaya Musa mengangkat pemimpin-pemimpin tersebut agar dapat memimpin kelompok-kelompoknya. Nah, seperti itu ya adik-adik. Kemudian yang kelima, mengapa Yitro memberi nasihat kepada Musa? Ada yang tahu? Nah, agar Musa tidak kelelahan dan karena Yitro mengasihi Musa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, kita mau membaca dulu untuk ayat hafalan kita ya adik-adik semuanya yang terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-20a. Kalau sudah menemukan alamatnya, kita baca bersama-sama ya adik-adik semuanya. Nanti kita akan menghafalkannya secara bersama-sama ya. Kita baca hanya sekali saja. Oke. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-20a. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Nah, kita baca lagi. Ada yang membaca lagi? Ayo kita baca bersama-sama lagi ya. Satu kali lagi ya. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-20a. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Nah, sekarang kita menghafal tanpa melihat Alkitab ya adik-adik semuanya. 1, 3. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Amsal yang pasal 19 ayat yang ke-20a. Nah, terima kasih adik-adik semuanya sudah mendengarkan dengan baik, sudah duduk dengan manis, kemudian mendengarkannya juga dengan baik ya. Semoga kita dapat menerima nasihat dari orang-orang yang menasihati kita, terlebih orang tua kita. Nah, kita mau berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Pak Ita akan pimpin kita di dalam doa. Sikap yang baik, bagaimana adik-adik semuanya? Lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu di tempat ini. Pada pagi hari ini Tuhan, kami telah belajar tentang nasihat apa yang harus kami dengar dan nasihat setiap orang tua kami kepada kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang mau mendengarkan setiap nasihat dari kedua orang tua kami. Tuhan, biarlah apapun yang kami pelajari pada pagi hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, terima kasih sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, terberkati oleh firman Tuhan. Amin. Terima kasih Kakak Ita sudah menyampaikan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan membacakan ayat hafalan kita yang diambil dari 19 ayat 20. ya Amsal 19 ayat 20. Kita baca bersama 2 kali dan terakhir kita baca alamat ayatnya. Kita baca bersama-sama. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Sekali lagi, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal
ayat 20. Oke. Nah, sekolah minggu sudah selesai. Untuk mengakhiri sekolah minggu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Allah Bapa kami berkata dalam kerajaan di surga yang mulia, Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati sekolah minggu kami ya Tuhan, dari awal tadi, pertengahan hingga akhirnya ini ya Tuhan. Tuhan, berkati kami ya Tuhan, semua anak-anak sekolah minggu, supaya kami dapat selalu mengikuti sekolah minggu, berkomitmen untuk selalu mengikuti sekolah minggu ya Tuhan, tanpa meninggalkan Engkau ya Tuhan. Tuhan juga kami ingin berdoa ya Tuhan untuk sekolah kami ya Tuhan yang masih daring ya Tuhan. Engkau berkati sekolah kami juga, Engkau berkati untuk setelah ini dari kami akan menerima rapot ya Tuhan. Engkau berkati nilai-nilai kami, Engkau berkati penerimaan rapot ini ya Tuhan, supaya apa yang kami terima itu dapat menyenangkan hati kami, anak-anak-Mu dan juga para orang tua ya Tuhan. Tuhan juga hamba berdoa bagi kesehatan anak-anak sekolah minggu dan juga para orang tua ya Tuhan. Engkau selalu berkati kesehatan mereka, Engkau beri kekuatan pada pribadi mereka masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini kami haturkan kepada-Mu. Terima kasih, haleluya, amin. Nah, sekarang saatnya pengumuman yang pertama, jangan lupa mengerjakan lembar Pelajaran bersama orang tua. Nah, yang kedua, ingat pesan ibu 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sekolah Injil liburan pada tanggal 24 sampai 26 Juni 2021. Nah, sekolah minggu berakhir nih, sekolah minggu sudah sampai ujung acaranya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat belajar sekolah minggu ya.